Sakit hati versus sikap hati. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Kalau enggak kita yang disakiti orang lain, kita yang mungkin akan menyakiti orang lain. Dan sakit hati itu tidak pandang bulu, mau anak-anak, remaja, dewasa, orang yang sudah senior, setiap orang pasti pernah mengalami sakit hati. Dan sakit hati juga tidak pandang tempat. Di rumah, di keluarga, kita bisa sakit hati. Orang tua kita bisa menyakiti hati kita. Bahkan saya banyak melayani orang yang sakit hati dengan orang tuanya. Di tempat kerja, bisa ada orang-orang yang menyakiti kita. Di sekolah, di kampus, ada aja orang yang bisa menyakiti hati kita. Bahkan di gereja sekalipun, banyak orang yang bisa menyakiti hati kita. Makanya kita sering melihat atau sering mendengar orang yang pindah gereja karena sakit hati. Sakit hati di gereja A, pindah ke gereja B. Di gereja B nggak cocok, terus sakit hati pindah lagi ke gereja C. Jadi sakit hati itu tidak pandang tempat. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa perkara hati ini adalah sesuatu yang penting. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, peliharalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, hati kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Ada seorang sakit hati dengan mantan pacarnya karena diputusin. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil air keras, dia siram ke wajah mantan pacarnya. Wajah mantan pacarnya rusak, lalu mantan pacarnya ini dilarikan ke rumah sakit. Dia juga harus mengalami akibat dari perbuatannya, yaitu dia harus dipenjara bertahun-tahun. Jadi, masalah hati kalau tidak dibereskan, itu bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Nah, kalau kita lagi sakit hati saat ini, apa respon kita? Ketika kamu sakit hati saat ini, ambillah respon dengan mengambil sikap hati untuk mengampuni. Kenapa kita perlu mengampuni? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi seharusnya kita juga mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ketika kita sadar diri kita banyak diampuni, kita akan jadi lebih mudah untuk mengampuni. Kenapa kita perlu mengampuni? Yang kedua, ketika kita mengampuni, sebenarnya kita melakukan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ada sebuah kisah nyata, real story, seorang ibu. Dia sakit hati dengan orang di gerejanya. Karena saking bencinya, saking sakit hatinya dengan orang yang di gereja ya ini. Waktu ibu ini lagi bercanda-canda dengan rekan pelayanan orang gereja yang lain, tiba-tiba ada seseorang nyeletuk nama orang yang ibu ini benci. Karena saking bencinya, ketika dia dengar nama itu, orang yang dia benci itu, ibu ini yang tadi wajahnya bersukacita, tertawa, ketika mendengar nama orang yang dia benci, wajahnya yang sukacita itu tiba-tiba berubah jadi muram, kusam, dan penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian. Cuma gara-gara dengar nama orang yang dia benci. Dan rasa sakit hati ini terus disimpan begitu lama. Lama-kelamaan jadi sakit penyakit. Muncul sakit ini, lalu muncul sakit itu lagi, komplikasi dari berbagai macam penyakit. Karena memang suasana hati kita itu mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi tubuh fisik kita. Banyak orang yang sharing dengan saya, yang curhat dengan saya, yang konseling dengan saya, ketika mereka mengalami masalah hati, tekanan, depresi, mereka sampai sesak napas, atau biasanya kita sebut itu dengan panic attack. Bahkan saya sendiri juga pernah dulu ketika mengalami tekanan, stres,
asam lambung saya naik, bahkan saya sampai muntah-muntah. Jadi, suasana hati kita itu mempengaruhi tubuh fisik kita. Karena ibu ini menyimpan kebencian begitu dalam, begitu lama, akhirnya ibu ini sakit-sakitan, penyakit komplikasi, lalu akhirnya meninggal. Orang yang menyakiti hati dia aja sudah lupa pernah menyakitin dia ya. Tapi ibu ini terus menyimpan rasa sakit itu. Akhirnya ibu ini rugi sendiri. Nah, di sini kita belajar bahwa sakit hati itu perlu dibereskan. Sama seperti sakit fisik perlu segera dibereskan, sakit hati juga perlu segera dibereskan. Kalau misalnya kita kecelakaan, jatuh dari motor, kaki kita luka, berdarah, nggak mungkin kan kita biarkan luka itu terus menganga seperti itu. Kalau kita lihat kaki kita luka, kaki kita berdarah, pasti segera luka itu segera kita bersihkan, segera kita obati. Begitu juga dengan sakit hati. Kalau kamu menyimpan sakit hati saat ini, jangan disimpan lama-lama, tapi segera dibereskan. Amin. Karena itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni, karena Tuhan gak ingin kita terus hidup dalam sakit hati. Tuhan ingin kita itu hidup dalam sukacita, kita hidup bahagia, dan hidup damai sejahtera. Dan kita nggak mungkin damai sejahtera, nggak mungkin sukacita sambil kita menyimpan rasa sakit hati, betul kan? Jadi sakit hati itu perlu dibereskan dan segera dibereskan. Suatu kali Petrus bertanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus bilang, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan Yesus berkata di sini, mengampuni itu bukan masalah berapa kalinya, tetapi mengampuni itu terus-menerus. Ketika kamu disakiti, kamu ampuni. Ketika kamu sudah mengampuni, terus suatu ketika kamu teringat lagi dan kamu merasa hatimu nggak damai, nggak enak, ampuni lagi. Jadi pengampunan itu terus-menerus. Karena kita hidup di dunia ini, pasti akan selalu bertemu dengan orang yang bisa menyakiti hati kita. Jadi kita perlu melepaskan pengampunan itu terus-menerus. Amin. Nah, kalau kamu punya sakit hati saat ini, belajarlah untuk mengampuni. Saya juga pernah dengar kesaksian Billy Graham. Dia bilang, ketika dia ditanya, bagaimana sih bisa memiliki hubungan keluarga yang harmonis seperti itu bersama istri? Dia bilang, jawabannya adalah pengampunan terus-menerus. Jadi ini sudah terbukti ya. Mengampuni itu terus-menerus. Bukan sekali atau 2 kali, atau 7 kali, atau berapa puluh kali, tetapi terus-menerus. Tapi susah mengampuni dia. Berat sekali untuk mengampuni. Dia nggak pantas untuk diampuni. Dia nggak layak untuk diampuni. Kadang ada yang berpikir seperti itu. Susah untuk mengampuni. Ketika luka itu begitu dalam, begitu menyakitkan, susah untuk mengampuni. Disinilah kita perlu Tuhan Yesus. Disinilah kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita mengampuni. Karena Roh Kudus, dia bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut. Dia juga bisa mengubah hatimu yang susah mengampuni, jadi bisa mengampuni. Kalau kamu merasa susah untuk mengampuni, saat ini, minta Roh Kudus, Tuhan Yesus untuk memampukan kamu untuk mengampuni. Saya banyak melayani orang yang sakit hati, dan ketika mereka membuka hati, meminta Tuhan untuk menolong mereka mengampuni, saya bantu mendoakan, dan Roh Kudus menjamah hati mereka. Ada yang menangis, ada yang teriak-teriak, bahkan sampai memukul-mukul lantai. Dan di situ mereka melepaskan pengampunan. Dan banyak kesaksian yang berkata, karena mereka masih belum mengerti ya damai sejahtera, mereka bilang, puji Tuhan Kak, rasanya lega, rasanya plong.
Ketika kamu mengampuni, kamu merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan itu nggak bisa diberikan oleh dunia ini. Tapi itu adalah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kamu. Roh Yesus Kristus kerjakan di dalam kamu. Kalau kamu susah untuk mengampuni, datang kepada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus untuk menjamah hati kamu, untuk membantu kamu mengampuni. Bapa, Anak berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang menyaksikan saat ini. Recording ini kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Engkau jamah setiap hati yang susah mengampuni. Engkau berkati setiap hati, Roh Kudus Tuhan. Engkau jamah, Engkau tolong mereka mengampuni. In the name of Jesus. Dan lepaskanlah shalom, damai sejahtera-Mu Tuhan atas setiap orang yang menyaksikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya tunggu kesaksian saudara. Untuk kalian yang terberkati melalui channel ini, saya tunggu kesaksiannya di komentar, ataupun kalian bisa DM di Instagram atau TikTok. Linknya ada di description. Dan biarlah kesaksian kalian menjadi berkat bagi orang lain juga. Jika kalian merasa terberkati, kalian bisa like, bisa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kalau kalian ingin orang lain juga terberkati, kalian bisa bagikan video ini kepada orang-orang yang memerlukan. Tuhan Yesus memberkati.